Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Trader Kampung. Gimana teman-teman kabarnya semua? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan dilancarkan rezekinya. Sebelum kita analisa market XAUUSD ya teman-teman, hari ini pada tanggal 21 Oktober 2024, tepatnya di hari Senin. Nah, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Bantu channel ini semakin berkembang dengan cara kalian bantu share-nya teman-teman. Share sebanyak-banyaknya video saya teman-teman, agar saya selalu semangat untuk upload video terbaru. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja masuk ke pair XAUUSD. Oke, sebelum kita lanjut ke pair XAUUSD teman-teman, saya ingin menganalisa indeks dolar terlebih dahulu. Oke, di sini indeks dolar koreksi ya teman-teman. Nah, ternyata beberapa hari ini indeks dolar juga melakukan kenaikan dan gold juga melakukan kenaikan teman-teman. Dan apakah cuman berhenti sampai di sini indeks dolar untuk melakukan kenaikan, ataukah bisa sampai ke 104 dan 104 sampai ke 104.315 teman-teman. Di situ adalah area supply ya. Area supply daily-nya. Coba kita buka ke time frame weekly. Nah, untuk ke time frame weekly itu sama ya, area demand area supply-nya itu 104.315. Dan mungkin kalau indeks dolar ini melakukan koreksi, berarti sudah saya tandain ya, di minggu lalu itu dia koreksi ke sini teman-teman, dan ini hampir saja terkena ya, sudah mulai hampir kejemput ini area golden ratio-nya, Fibonacci-nya untuk melakukan kenaikan yang lebih tinggi teman-teman. Cuman kita pantau ya, kalau misalkan indeks dolar ini ininya ke break teman-teman. Nah, itunya ke break ya sudah, dia akan melanjut penurunannya lebih lanjut ya teman-teman. Nah, skenario nya bisa begini teman-teman. Untuk di time frame weekly emang bener ini mencapai kenaikannya itu sampai sini teman-teman, 104.315. Tapi kalau dilihat dari H4 ketika harga ini ke break teman-teman, 103.446 ini ke break, nanti dia mengambil ke area ini dan kemudian dia berhasil kembali naik. Kalau dia berhasil menembus di area resisten yang ini teman-teman, kalau dia berhasil menembus resisten yang ini, dia akan kembali dia akan OTW ke sini ke 104 yang pertama dan 104.315 yang saya bilang tadi di area supply daily maupun supply weekly ya teman-teman. Nah, jika itu ke break teman-teman, nah jika ini ke break, kalau tidak ke break ya sudah, berarti nanti dia akan melakukan penurunan teman-teman. Dia berhenti sampai sini dan lanjut melakukan penurunan. Oke, sebentar. Ini begini, set. Ini kan gini, nanti dia keambil ke sini. Nah, apabila dia menembus teman-teman, menembus resisten yang ini, dia akan melakukan kenaikan OTW ke 104 ataupun ke 104.315 ya. Nah, apabila dia tidak berhasil menembus ya sudah teman-teman, ini akan ke sini dulu. Nah, ke sini. Apabila ini ketembus, dia akan melanjut turun teman-teman. Nah, seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya analisa untuk indeks dolar. Tidak terlalu ribet ya teman-teman. Kita masuk ke time frame masuk ke gold teman-teman.
Oh, di sini sudah mau mencapai 27.30 ya teman-teman. Nah, di sini saya sekitar 20 pips lagi mencapai take profit teman-teman. Saya biarkan saja. Nah, ini saya hapus dulu ya. Saya itu open posisi kemarin di malam Sabtu teman-teman. Di malam Sabtu di harga 2704 ya, saya pakai buy stop. Setelah dia turun mencapai 2702, saya melakukan buy stop di 2704 teman-teman. SL saya itu di 2692, saya buletin ya, SL nya di 2692 dan take profitnya itu 27.30. Nah, minggu lalu juga saya bilang harga bakalan ke harga 2720 sampai 2730 teman-teman. Nah, dan di sini benar saja harga sudah mencapai di harga 27.727 ya. Nah, 30 pips lagi menyentuh harga take profit kita teman-teman, 27.30. Nah, selanjutnya ini gold akan kemana bang? Oke, kita bisa lihat untuk time frame daily-nya. Di hari Jumat saya bilang akan koreksi setengahnya dari candle ini teman-teman. Nah, kalau untuk amannya mengambil buy ya, tunggu candle ini keambil setengah teman-teman. Dan tetapi dia koreksi itu hanya sedikit teman-teman, sampai 27.20 saja, lalu dia melakukan kenaikan 80 pips ya teman-teman. Nah, apabila dia hari ini tidak koreksi teman-teman, ya sudah, dia akan melanjutkan kenaikannya terus teman-teman. Nah, lebih baik ketika kita mau ngambil buy, tunggu dia koreksi teman-teman. Lebih baik kita menunggu koreksi agar lebih aman gitu ya, profitnya pun lebih lumayan gitu, daripada kita langsung di sini mengambil buy. Nah, kalau untuk sekarang ini dicari area koreksinya ini belum bisa ya teman-teman pakai Fibonacci. Ya palingan itu koreksinya di harga di sini ya. Ini untuk time frame H1 teman-teman. Terus di sini oke. Biasanya saya kalau misalkan tidak kelihatan itu pakai ini teman-teman. Nah, jadi kelihatan nih area-area pentingnya. Kalau misalkan dipakai Fibonacci itu belum bisa, saya pakai ini teman-teman. Simple ya. Saya itu analisa sangat-sangat simple ya guys ya, tidak usah dibawa ribet. Oke. Nah, kenapa pakai Fibonacci retracement itu belum bisa bang? Nah, jadi kalau misalkan tunggu teman-teman, kenapa belum bisa? Di sini belum ada tanda-tanda koreksi ke bawah teman-teman. Nah, kalau seperti ini bisa ya, udah terbentuk candle merah 1 atau 2 candle, dia mau menuju ke bawah. Nah, itu baru bisa untuk kita lihat koreksinya itu di mana teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Kalau ini di sini belum ada teman-teman, jadi kita tidak bisa mengukur dengan Fibonacci. Contoh. Nah, ini kan market lagi naik nih, belum lagi turun ya. Nah, area golden ratio-nya awalnya di sini nih. Emang di sini kelihatan teman-teman. Inilah golden ratio-nya. Nah, tetapi kalau misalkan Fibonya ini ketembus ke atas teman-teman, ini dilewatin oleh market ke atas, dia ini akan berubah lagi teman-teman. Golden ratio-nya itu akan berubah lagi. Contoh misalkan dia sudah naik di harga 2740.
Nah, golden ratio-nya itu akan pindah teman-teman. Nah, makanya di sini belum bisa diukur dengan Fibonacci ya. Nah, contohnya kita cari di mana ya? Nah, di sini. Di sini kan udah kelihatan nih lagi turun ya. Nah, kita ukurnya dari sini aja teman-teman. Fibonya. Nah, jadi kelihatan market tuh begitu teman-teman. Kalau misalkan mau mengukur pakai Fibonacci ya, dan juga marketnya itu harus tren teman-teman. Kalau misalkan konsolidasi itu tidak bisa ya, dia harus tren turun ataupun tren naik. Nah, dan di sini 10 pip lagi akan mencapai take profit teman-teman. Untuk gold yang jelas untuk jangka panjangnya beberapa bulan ini teman-teman, gold itu akan melakukan kenaikan ya. Jangan memikirkan gold itu harga sudah terlalu tinggi, saya salah gitu, jangan teman-teman. Lebih baik kita mengikuti arah market. Kenapa? Karena setiap tahunnya itu sudah saya bahas ya di video sebelumnya nanti mengenai cara trading seasonality-nya XAUSD teman-teman. Nanti linknya saya cantumkan di deskripsi ya guys ya. Nah, jadi begitu teman-teman. Mungkin informasi analisa harian cuman cukup sampai di sini ya. Tidak ada yang perlu kita bahas banyak sepertinya. Intinya mah kalau misalkan gold koreksi, ini area-areanya dulu teman-teman. Nanti kalau misalkan sudah kelihatan saya update lagi untuk diukur ya pakai Fibonacci ya. Mungkin itu saja ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.